Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya merenungkan banyak tentang relasi-relasi yang saya punya. Dan sebagai imam memang relasinya banyak sekali. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang biasa-biasa, ada yang formal karena memang tugas dan macam-macam. Ada yang sahabat, macam-macam tingkatannya, kualitasnya, bentuknya, macam-macam. Dan saya memperhatikan sahabat-sahabat yang seringkali protes, mengeluh, tidak puas, dan sebagainya ada. Dan biasanya mereka ini kelompok yang memang dengan diri sendiri juga tidak puas. Maka saya berbuat apa saja tidak akan pernah membuatnya merasa dicintai. Tidak akan pernah merasa dirinya itu sungguh-sungguh berharga. Ada saja alasan untuk membuat dirinya tidak bahagia. Saya sih tidak apa-apa, saya senyum-senyum saja karena saya mengenal mereka semua dan menerima apa adanya. Tapi juga ada sahabat yang sungguh-sungguh bahagia ketika bersama saya. Atau tidak bersama saya, bahagia. Pokoknya sahabat-sahabat ini adalah kelompok sahabat yang memang bahagia dan merayakan siapa diri saya apa adanya. Sebagai imam, sebagai sahabat, sebagai pribadi yang punya kelebihan, punya kelemahan juga. Dan mereka bahagia, mendukung apa adanya. Yang kelompok ini jarang protes, malah banyak senyum, banyak kadang-kadang memuji, kadang-kadang lebih banyak memberi informasi, macam-macam. Dan saya memperhatikan mereka semua. Ada juga sahabat yang sekarang mulai jauh, jarang ada kabarnya, tiba-tiba nanti ada kabar lagi. Ada yang mulai dekat karena kemudian ada banyak kesempatan untuk bertemu. Macam-macam. Ada sahabat yang pergi, ada sahabat yang datang, ada sahabat yang mendekat, ada sahabat yang menjauh. Tetapi yang selalu bersama saya dan selalu menjadi sahabat saya yang baik adalah diri saya sendiri. Itu persahabatan yang menarik. Dan saya suka sekali merenungkan persahabatan saya dan diri saya. Saya seringkali bertanya kepada diri sendiri, apakah kamu bahagia dengan dirimu? Dan saya senyum-senyum, ya saya bahagia. Apakah kamu seringkali kesal dengan dirimu? Kadang-kadang saya kecewa dengan diri sendiri, tapi kadang-kadang bahagia juga. Dan akhirnya saya sampai pada kesimpulan bahwa diri saya ini luar biasa sekali. Dan ketika saya bisa compassionate, berbelas kasih dengan diri saya menyatukan seluruh ciptaan dan relasi-relasi yang ada pada saya. Saya persatukan dengan relasi saya dengan diri sendiri. Sahabat-sahabat saya yang sering protes, yang tidak pernah puas, yang selalu merasa tidak dicintai, itu menyatu dengan diri saya dan persahabatan dengan diri sendiri. Saya senyum-senyum saja dengan mereka ini. Wajar, berarti kemungkinan besar sahabat saya ini tidak bahagia dengan dirinya sendiri. Sementara saya sendiri sering bertanya, apakah kamu bahagia dengan pikiran-pikiranmu? Apakah kamu bahagia dengan tindakan-tindakanmu? Dan ya saya akhirnya merasa nyaman. Bukan sempurna, I am not perfect, but I'm working on it. Itu yang menghibur saya. Sehingga saya kadang-kadang juga mengatakan kepada diri sendiri, sudah, handle yourself with care. Jangan terlalu keras dengan diri sendiri. Tapi kadang-kadang saya juga mendorong diri sendiri, ayo kamu masih bisa, itu masih dalam jangkauanmu. Kamu masih bisa lebih sabar dari itu. Kamu bisa. Saya seringkali seperti itu. Dan dinamika relasi saya dengan diri sendiri inilah yang ternyata berlangsung selama-lamanya. Bahkan nanti saya juga akan tetap sendiri dengan diri saya. Yang tidak pernah saya berpisah adalah dengan Tuhan.
Saya mau berpisah pun tidak bisa. Karena persis diri saya ini ternyata adalah perjumpaan Tuhan dengan diri saya dan dengan seluruh ciptaannya yang lain. Wah, luar biasa lagi itu diri saya itu. Saya adalah simbol tempat Tuhan dan ciptaan yang lain bertemu. Baik dengan orang lain, baik dengan diri sendiri, maupun dengan ciptaan-ciptaan yang lain, tumbuhan, binatang. Tuhan itu bertemu dengan mereka semua melalui diri saya ini. Loh, luar biasa ternyata. Saya adalah meeting point. Dan sungguh-sungguh Tuhan membutuhkan diri saya untuk menjumpai ciptaannya. Saya senang sekali dalam hal ini. Karena kemudian saya bisa menghargai diri sendiri, harus menjaga diri saya, supaya Tuhan dijumpai dalam diri saya sebagai Tuhan yang ramah, yang penuh kasih, Tuhan yang penuh perhatian, Tuhan yang penuh pengertian, bukan Tuhan yang galak, bukan Tuhan yang tidak sabar, meskipun kadang-kadang saya juga tidak sabar. Tetapi saya kemudian menyadari hal itu. Sekaligus saya juga menyadari dalam diri sahabat-sahabat saya itu Tuhan yang hadir juga di sana. Mereka juga adalah meeting point dari Tuhan sendiri. Tempat saya bisa berjumpa dengan Tuhan melalui diri mereka. Kalau dalam bahasa kitab suci, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tempat Roh Kudus bertahta. Meeting point, kalau Anda mau bertemu dengan Tuhan, bertemulah dengan sesama. Karena itu, jadilah tempat pertemuan yang nyaman. Jangan diisi banyak sampah, pikirannya penuh sampah yang negatif, perasaannya penuh sampah yang lebay-lebay, hati penuh dengan kedengkian, kesakitan, sakit hati. Waduh, nanti yang dialami adalah Tuhan yang terluka, Tuhan yang pemarah, menjadi tempat pertemuan dengan Tuhan yang tidak nyaman. Karena itu saya kemudian menjadi lebih berani untuk handle myself with care. Saya makan makanan yang sungguh-sungguh memberi nutrisi dan energi yang positif. Saya bergerak dengan gerakan-gerakan yang cukup yang membantu metabolisme lebih baik. Saya juga merasa berpikir yang mendatangkan energi positif, yang membuat diri saya sebagai tempat pertemuan dengan Tuhan yang nyaman. Menarik sekali ternyata. Dan saya kemudian mulai juga sadar bahwa diri saya ini begitu pentingnya. Sampai-sampai Tuhan menjaga saya sedemikian rupa bagaikan biji mata. Dan kemudian saya ingat Santa Katarina dari Siena dalam bukunya yang berjudul Dialog. Dia menulis dialognya dengan Tuhan. Dan suatu ketika dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana saya bisa mencintaimu tanpa pamrih? Karena kalau saya mencintaimu pasti karena saya sudah mendapatkan cintamu, saya ingin kamu kasihi, saya mendapatkan hidup, saya mendapatkan perhatian, saya mendapatkan pengampunan. Tidak mungkin saya mencintaimu tanpa pamrih. Dan Tuhan menjawab, kamu bisa mencintaiku tanpa pamrih. Karena aku telah menciptakan sesama. Luar biasa jawaban itu. Dan saya kemudian sekarang baru mengerti. Rupanya diri kita adalah tempat Tuhan bertahta. Dan tempat Tuhan bertemu dengan ciptaan-ciptaannya yang lain. Maka kalau saya mau mencintai Tuhan, bertemu Tuhan dan mencintai Tuhan tanpa pamrih, saya harus mencintai sesama saya tanpa pamrih, termasuk yang menjengkelkan. Nah persis, malah justru itu yang membuat saya kemudian bisa mencintai Tuhan tanpa pamrih. Kenapa? Karena kalau dalam diri sesama yang menjengkelkan itu saya kadang-kadang nggak dapat apa-apa, malah rugi. Tetapi saya tetap mengasihinya. Dan meskipun mengasihinya tetap diprotes, tetap tidak puas, tetap mengasihi. Disitulah pribadi kita ini menjadi pribadi sangat penting. Tempat pertemuan Tuhan dengan ciptaannya. Dan ternyata itu bisa.
Kalau kita nyaman dengan diri sendiri, kita akan nyaman dengan orang lain. Kalau saya bahagia dengan pikiran-pikiran saya sendiri, saya akan bahagia dengan pikirannya orang lain. Kalau saya bahagia dengan sudut pandang sendiri, belief saya sendiri, saya bisa mengerti beliefnya orang lain. Itu yang namanya berempati. Rupanya diri saya ini luar biasa sekali. Bahkan kemudian saya perhatikan, diri saya ini justru adalah penghubung sekaligus pemisah antara masa lalu dan masa depan. Berhentinya di saya sekarang. Kenapa penghubung? Saya bisa menghubungkan apa yang terjadi kemarin dengan yang terjadi besok lewat pikiran saya, perasaan saya, tindakan-tindakan saya. Tetapi pemisah, bagaimana pemisah? Saya bisa memisahkan apa yang sudah terjadi kemarin dan tidak akan saya bawa untuk menuju kepada besok. Dulu saya khawatir sekali karena dulu saya pernah berbuat kesalahan. Banyak. Kecil-kecil, ada juga yang agak besar. Dan saya kadang-kadang kepikiran, bahkan oleh perbuatan jelek yang saya lakukan 10-15 tahun yang lalu kadang-kadang masih kepikiran. Padahal siapa yang peduli? Wong saya aja sering kali lupa, apalagi orang lain, enggak ngerti apa-apa. Nah, saya bisa menjadi pemisah. Tidak harus membawa masa lalu ke masa depan. Maka diri saya ini luar biasa sekali. Dan ketika saya perhatikan juga ternyata saya ini bisa menjadi pemicu perubahan diri saya maupun sekitarnya. Bahkan ketika terjadi perselisihan, saya bisa membawa kedamaian. Ketika terjadi keputusasaan, saya bisa membawa harapan. Wah, diri saya ini luar biasa sekali. Bahkan besok saya bisa menjadi orang yang sama sekali berbeda. Bisa, tergantung saya. Luar biasa sekali itu. Dan karena itu saya merasa nyaman bergaul dengan diri sendiri, memahami pikiran-pikiran saya, mimpi-mimpi saya. Dan yang menarik adalah diri saya ini bertumbuh ketika saya perhatikan. Terutama saya perhatikan dengan menyiraminya dengan harapan, optimisme, kasih, kelembutan. Maka diri saya ini bertumbuh juga menjadi makin lembut, makin sabar, makin antusias, makin optimis. Tapi kalau saya sirami dengan rasa takut, kekhawatiran, yang muncul adalah kegelisahan. Dan mimpi-mimpi yang ada pada diri saya, harapan-harapan, antusiasme akan masa depan itu mati. Maka kemudian saya lebih hati-hati dengan diri sendiri. Handle myself with care. Tetapi terutama saya menyiraminya dengan relasi saya dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu mencintai saya tanpa syarat, unconditionally. Dan itu yang membuat saya merasa nyaman, sembuh, selaras, beres. Alam semesta sungguh-sungguh bisa bertemu di dalam diri saya ketika saya berbelas kasih dan merangkul diri saya ini dengan penuh cinta. Karena itu saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. You are loved. Tuhan memberkati.